Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan yang sebenarnya sih ya, pertandingan paling seru di Liga Indonesia, laga derby Indonesia, laga El Clasico-nya Indonesia. Tapi buat kami laga ini nggak lagi seperti laga El Clasico atau laga derby ya. Lebih ke laga konspirasi untuk menjatuhkan satu pihak ya, satu klub ya, menurut kami ya. Dari mulai intrik-intrik sebelum laga ini dimulai sampai detik akhir pun kayaknya ini nggak pantas disebut laga derby ya. Kenapa nggak pantas? Karena ya itulah, dimana-mana namanya laga derby itu, laga El Clasico itu pasti animonya penontonnya akan sangat luar biasa. Tapi ini justru aneh, laga ini seperti laga penjagalan buat kami. Nah, kita akan lihat dulu nih, ada apa saja sih yang terjadi di balik laga kali yang menurut kami kurang seru juga ya. Dan kira-kira akan berimbas apa sih ke depannya, dan juga ada kejadian apa ya. Pasti kejadian pasti banyak ya, cuma kita akan cari tahu dan kulik-kulik sama-sama. Tapi seperti biasa, kami pun memohon kepada kalian yang kiranya kami ini kurang banyak atau kurang tepat ya untuk menganalisa pertandingan ini. Silakan beri masukan kalian, beri pendapat kalian di kolom komentar. Nah, seperti biasa sebelum kita bedah semua fakta yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Inilah beberapa fakta yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Main sore. Ini keempat kalinya Persib musim ini bermain sore hari. Selama 27 pekan alias 23 laga sebelumnya, Persib selalu main malam. Alias Persib selalu jadi tim yang terbanyak yang lakoni laga malam hari. Wasit Chandra. Ini kedua kalinya wasit ini memimpin laga Persib maupun Persija. Sebelumnya wasit ini memimpin laga antara Dewa United kontra Persib Bandung dengan skor 1-5 untuk keunggulan Persib. Dan saat Borneo FC kontra Persija Jakarta, di mana kala itu Persija justru kalah 3-1 atas Borneo FC. Gol David da Silva. Gol David da Silva di menit ke-23 adalah gol ke-18 DDS musim ini dan gol ke-49 DDS selama berkostum Persib. Dan gol ke-7 yang dicetak DDS ke gawang Persija selama DDS main di Liga Indonesia. Gol Matías Gajos. Gol Matías Gajos di menit ke-28 adalah gol keempat Gajos musim ini. Pelanggaran Andri Tani. Oke, kami jelaskan ya kronologi di menit ke-66 ini. Di sini jelas ya, Andri Tani ini melakukan pelanggaran sama Beltrame. Tapi kenapa nggak ditiup penalti? Sebab wasit melihatnya David da Silva ini terlebih dahulu lakukan pelanggaran pada Rizky Ridho gitu ya, itu kata wasit. Tapi ya itulah, akhirnya penalti juga kan karena handsballnya Rizky Ridho. Penalti David da Silva. Penalti David da Silva di menit ke-68 adalah penalti kelima yang DDS eksekusi musim ini dan 5-5-nya berbuah gol. Dan ini gol ke-19 DDS musim ini, dan ini adalah penalti ke-8 sepanjang Liga 1 ya, selama dua tim ini bertemu sejak 2017. Beckham Putra didorong. Ya, Beckham Putra didorong oleh Hanif Syahbandi di menit ke-70. Tapi Indosiar ini kelihatan banget ya mendukung Persija. Nggak ada tuh tayangan ulangnya.
Padahal netizen pasti pengen lihat tuh kan, itu beneran didorong, beneran pelanggaran atau tidak. Aduh, broadcast kok kayak gini. Ciro Alves dan Ryo Matsumura. Di laga ini dua pemain ini terlihat tak berkembang. Bahkan Ciro di laga ini justru menggagalkan satu peluang Stefano Beltrame di menit ke-76. Sementara Ryo Matsumura, kami mencatat ada dua peluang sih, dan satu peluang yang hampir berbuah gol di menit ke-79. Selebihnya Ryo ini bisa dimatikan sama hand-hand. Tua si Jalak Harupat. Ya, mungkin benar si Jalak Harupat ini punya magis tersendiri bagi Persib. Dua kali main atau dua laga main di stadion ini dan dua kali pula Persib menang. Jadi wajar jika banyak yang bilang, kenapa sih Persib nggak dari awal musim aja main di stadion ini? Kenapa tuh? Kemenangan versus kekalahan. Ini adalah kemenangan ke-13 Persib musim ini dan kemenangan ke-11 sejak era Liga Indonesia atas Persija Jakarta. Sementara bagi Persija sendiri ini adalah kekalahan ke-9-nya musim ini dan kekalahan ke-11 pula atas Persib sejak era Liga Indonesia. Pemain paling berbahaya. Menurut kami tak ada pemain paling berbahaya di laga ini sebab secara permainan atau pertandingan sebenarnya dua tim ini seimbang. Tapi jika disebut pemain paling berperan di laga ini ada dua sosok, yakni David da Silva di kubu Persib yang selain mencetak 2 gol, David da Silva juga rajin membantu pertahanan. Sementara kalau di kubu Persija Jakarta, kami pikir ya the one and only, yakni paling baiklah di kubu Persija di laga ini, dia adalah Firza Andika. Kesimpulannya adalah bagi Persib Bandung, jelas di laga ini performa Persib jauh menurun. Mungkin faktor lawannya juga punya nama besar kali ya. Jadi para pemain Persib ini seperti sangat berhati-hati. Aliran bola pun tak selancar saat menghadapi PSIS padahal di stadion yang sama. Ini terlihat ya, pemain-pemain di lini tengah pun seperti ada kekhawatiran di laga ini dan seolah-olah nggak nyaman untuk berkreasi. Terbukti ya, Stefano Beltrame maupun Ciro Alves mati di laga ini. Rezaldi Hanusa di laga ini juga sedikit menurun performanya. Rian Kurnia pun demikian. Bahkan Ciro Alves seperti mati loh, nggak ada peran di laga ini. Meskipun terlihat tapi jarang banget mendapatkan peluang. Yang hidup di laga ini tuh kami melihat ya, itu ada Dado, Klok, Hen-Hen, dan David da Silva tentunya selain dua tower di belakang, Nick dan Beto. Jadi yang harus dibenahi Persib saat nanti menghadapi Persikabo di Bali adalah sektor kiri dan kanan, baik penyerangan maupun pertahanan. Sebab jelas terlihat di laga ini Persib malah terbawa permainan atau ritme permainan Persija Jakarta. Sementara bagi Persija, sebenarnya Persija di laga ini mampu mengimbangi permainan Persib. Terbukti Persib justru terbawa gaya main Persija. Tapi kekurangan Persija di laga ini ada di sektor sayap, di mana Ryo Matsumura maupun Oliver Bias ini jarang sekali mengirimkan umpan matang atau umpan lambung pada Simic. Sebab dua pemain ini bisa dimatikan baik oleh Rezaldi maupun oleh Hen-Hen Herdiana. Dan ini terbukti ya, saat dua pemain ini ditarik dan digantikan oleh Doni dan Rico, serangan Persija justru lebih berbahaya. Tapi yaitu, sayangnya Marco Simic sudah terlanjur kehabisan tenaga. Jadi intinya di laga ini secara keseluruhan permainan seimbang, nggak terlalu panas, bahkan cenderung lambat kalau menurut saya, atau mungkin sedikit membosankan ya. Para pemain kedua kesebelasan ini seperti terlalu berhati-hati dalam bermain.
Kenapa pertandingan bisa seperti ini? Inilah efek buruk tanpa penonton. Pemain di lapangan seolah nggak ada yang menyuntikkan semangat. Para pemain seperti terlena, nggak ada yang mengingatkan. Ya, itulah yang diinginkan pihak-pihak tertentu yang memang sengaja menginginkan laga ini tanpa penonton, supaya para pemain terlena dan akhirnya pun kecolongan. Nggak ada yang mengingatkan. Itu tujuannya. Tapi tentunya kita tahu Tuhan itu maha adil. Iblis kadang bisa menang dalam bersiasat. Tapi jangan lupa, kekuatan Tuhan lebih besar dibanding niat-niat busuk iblis. Paham dong kenapa laga ini nggak boleh ada penonton? Supaya nggak ada yang menyuntikkan semangat pada para pemain Persib. Dan akhirnya pemain Persib terlena. Dan ini hampir saja terjadi karena Persib di bawah perform ya, dan juga terbawa permainan dari Persija Jakarta. Coba kalau ada penonton, pasti ada yang ngingetin tuh, ada yang teriak-teriak. Itulah yang nggak diinginkan oleh iblis-iblis yang menyeting laga ini harus tanpa penonton. Bola mati. Faktanya 3 gol yang lahir di laga ini semuanya berawal dari bola mati. 1 dari tendangan pojok, 1 dari tendangan bebas, dan 1 dari penalti. Man of the match. Kami memilih David da Silva sebagai man of the match di laga ini. No debat, sebab 2 gol bersarang ke gawang Persija itu dari David da Silva. Sebelum kami akhiri, sebagai info aja, kemenangan Persib di SJH ini adalah kemenangan pertama kali loh di sejarah Kabupaten ini. Sebab terakhir kali Persib jumpa Persija di SJH ini tuh di tahun 2013 silam. Setelah itu, belum pernah lagi Persib menjamu Persija ini di stadion ini. Di 2019 memang Persib bermarkas di stadion ini, tapi waktu itu Persib diusir nih ke Bali lantaran dilarang menjamu Persija di Bandung. Jadi wajar kalau di akhir laga para pemain Persib ini seolah begitu senang bisa menang lagi di stadion ini. Sebab terakhir kali Persib menang lawan Persija di stadion ini tuh terjadi di tahun 2011 silam. Oke, mungkin itu saja ya sedikit pembahasan kita di laga yang harusnya sih laga terseru di Liga 1 musim ini ya. Tapi ya gitulah. Laga ini jadi kurang menarik karena ada oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab yang ingin menjegal sebuah klub tapi dengan embel-embel ya seperti itulah, kalian tahu lah, nggak usah kami jelasan lah. Karena kalian juga bisa menilai seperti apa federasi kita, seperti apa operator kita ya di PSSI dan LIB. Apakah kinerja mereka sudah baik atau betul belum, atau cuma omdo alias omong besar doang. Nah makanya ya simak terus semua intrik-intrik di Liga Sepak Bola Indonesia ini di channel Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.